Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang besaran dan satuan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam alat ukur, baik besaran pokok maupun besaran turunan. Kita akan tambahkan satu lagi, yaitu tentang alat ukur atau pengukuran pada suhu. Nah, untuk suhu ini sebenarnya merupakan materi yang berikutnya, tapi kita jadikan satu sekalian alat ukur sehingga tidak dua kali untuk belajar. Baik, kita akan mulai untuk alat ukur dari suhu ini. Pengertian dari suhu sendiri, suhu itu adalah suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan alat ukur pengukuran untuk suhu itu adalah termometer. Sedang macam dari termometer sendiri ada termometer alkohol atau raksa, kemudian ada juga termometer air. Nanti di mana masing-masing baik itu alkohol atau raksa atau air ini mempunyai kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing. Kita lihat perbedaan antara alkohol dan raksa. Untuk alkohol ini harus kita beri warna agar dapat dibaca, sedangkan raksa tidak perlu diberi warna karena sudah mengkilap. Sedangkan alkohol titik bekunya adalah negatif 114,6 derajat Celcius. Kemudian titik beku punya raksa itu adalah negatif 40 derajat Celcius. Artinya apa? Alkohol lebih memungkinkan untuk digunakan mengukur suhu yang sangat rendah. Sedangkan raksa tentu tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu yang lebih rendah dari negatif 40 derajat Celcius. Kemudian alkohol mempunyai titik didih 78 derajat Celcius. Sedangkan punya raksa titik didihnya adalah 358,58 derajat Celcius. Ini artinya raksa ini bisa digunakan untuk mengukur suhu yang lebih tinggi. Untuk mengukur suhu air mendidih saja untuk alkohol ini sudah tidak bisa, karena suhu air mendidih pada tekanan 1 atmosfer itu adalah 100. Kemudian alkohol mudah didapat, sedangkan raksa itu sangat sulit untuk didapatkan. Alkohol harganya murah atau terjangkau, sedangkan raksa harganya cukup mahal. Kemudian untuk alkohol ini bukan zat yang beracun, sedangkan raksa itu adalah zat yang beracun. Nah, ini beberapa perbedaan antara alkohol dan raksa. Di sini juga sebenarnya sudah ada gambaran bahwa mana yang merupakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Termometer dalam kehidupan sehari-hari, ini ada termometer klinis atau badan, ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia, sehingga kalau termometer klinis ini enggak ada yang skalanya di bawah 30 atau di atas 40, karena suhu badan manusia tidak ada yang di atas 40 atau di bawah 30. Kemudian ada termometer bimetal. Nanti di sini bimetal itu adalah dua keping logam dengan koisemue berbeda dikeling atau diikat menjadi satu. Nanti akan kita pelajari khusus dalam pemuaian. Kemudian ada termometer Segbelani atau yang lebih dikenal dengan termometer maksimum minimum. Kemudian ada termometer dinding atau ruangan. Ini ada derajat punya Celcius maupun juga punya Fahrenheit. Kenapa ada Celcius dan Fahrenheit? Celcius ini dalam kehidupan sehari-hari yang kita gunakan. Fahrenheit ini adalah yang cukup terkenal juga, maka juga disertakan punya Fahrenheit. Untuk skala Celcius, titik bawah itu digunakan 0 derajat, sedang titik atas itu 100 derajat. Antara titik bawah dan titik atas dibagi menjadi 100 bagian, sehingga tiap bagian ini 1 derajat. Ini contoh gambarnya.
Sedangkan untuk skala Kelvin, titik bawah itu digunakan 273 derajat Celcius, titik atasnya 373 derajat Celcius. Jadi antara titik bawah dan titik atas di sini dibagi menjadi 100 bagian. Artinya tiap bagian ini 1 derajat. Pada suhu tertentu partikel zat akan terhenti dari gerakan. Keadaan ini diartikan oleh Kelvin sebagai 0 derajat mutlak atau 0 Kelvin. Sehingga ketika suhunya itu 0 Kelvin, maka sudah tidak ada kehidupan lagi. Dan Kelvin ini digunakan sebagai satuan internasional punya suhu. Kemudian skala Fahrenheit, titik bawahnya digunakan 32 derajat Celcius, sedang titik atas digunakan 212 derajat Celcius. Dan di antara titik bawah titik atas itu dibagi menjadi 180 bagian, sehingga tiap bagian itu 1 derajat. Fahrenheit merupakan skala yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari di negara-negara misalnya Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Kalau di Indonesia tadi Celcius. Kemudian skala Reaumur, titik bawahnya adalah 0 derajat, titik atasnya adalah 80 derajat, dibagi menjadi 80 sehingga tiap bagian juga 1 derajat. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, ini yang disebut dengan sebenarnya adalah kalibrasi, di mana titik atasnya punya Celcius di sini adalah 100, titik bawahnya adalah 0. Sedangkan punya Kelvin ini adalah 273, ini adalah 273, ini adalah 373. Jadi ini juga 100, ini 80, kemudian ini bawahnya 0. Sedangkan Fahrenheit bawahnya 32, atasnya adalah 212. Sehingga kalau kita buat kalibrasi untuk mengingat hubungan antara masing-masing itu adalah di sini pertama kali kita buat punya Celsius, maka di sini kita buat C, ini punya Celsiusnya itu adalah C, dikurangi skala bawahnya adalah 0, kemudian per skala atasnya itu adalah 100, ini dikurangi dengan 0 akan sama dengan punya Kelvin dulu boleh. Kelvin dikurangi 273 per 373 dikurangi dengan 273 sama dengan punya Reaumur dikurangi 0 per ini skala atasnya 80 dikurangi 0 sama dengan punya Fahrenheit dikurangi 32 per skala atasnya adalah 212 dikurangi dengan 32, sehingga ketika ini kita jadikan satu, kita sederhanakan, kita dapatkan bahwa di sini adalah C per 100 sama dengan punya Kelvin kurangi 273 per 100 sama dengan Reaumur per 80 sama dengan Fahrenheit dikurangi 32 per 180, sehingga yang bagian bawahnya ini bisa kita sederhanakan, maka akan menjadi C per, kita bagi dengan 20 semua, berarti C per 5 sama dengan K dikurang dengan 273 per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F dikurang 32 per, ini adalah bagi 20 berarti 9. Nah, inilah
yang akan menjadi hubungan antara skala Celsius, Fahrenheit, dan punya Kelvin maupun Reaumur. Itu yang disebut dengan kalibrasi, dan itu yang harus diingat untuk bab ini ya. Nah, ini tadi perbandingannya kita dapatkan seperti itu. Kemudian rumus-rumusnya, kalau mencari Celsius dari Kelvin, mencari Celsius tinggal dikurang dengan 22 nih, dari Kelvin tinggal kurangi 273, atau kalau mencari Kelvin Celsius ditambah 273. Kita dapatkan dari perbandingan yang ada di sini ya. Misalkan aja kita bandingkan antara Celsius dengan punya Fahrenheit, berarti Celsius per 5 sama dengan Fahrenheitnya adalah F dikurangi dengan 32 per 9. Kalau saya mau mencari punya Celsius, maka C sama dengan 5 per 9 dikalikan dengan F dikurangi 32. Atau kalau saya cari punya Fahrenheit, berarti di sini menjadi F sama dengan 9 per 5 dikalikan dengan C, hasilnya baru ditambah dengan 32. Jadi tinggal masukkan, misalkan yang diketahui Fahrenheit tinggal masukkan ke sini, maka Celsius akan ketemu ini. Tapi kalau yang dicari adalah punya Fahrenheit, Celsius yang diketahui, maka nih masukkan ke sini untuk Celsiusnya. Nah, ini adalah rumus-rumusnya yang akan kita gunakan untuk latihan di kesempatan kali ini. Nah, kita lihat di sini adalah keuntungan dan kerugian dari alkohol sebagai pengisi termometer. Keuntungannya peka terhadap perubahan suhu. Jadi di sini keuntungannya peka terhadap perubahan suhu. Jadi keuntungan yang kedua, titik bekunya cukup rendah, bisa untuk mengukur suhu yang rendah. Kemudian harganya lebih murah, itu keuntungan. Sedangkan kerugiannya membasahi dinding kaca sehingga mengganggu ketelitian pengukuran. Artinya kalau ada naik atau turun ada yang tertinggal. Nanti di adhesi kohesi kita akan pelajari itu. Titik didih rendah 78 derajat sehingga tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu yang lebih tinggi dari 78 derajat Celcius. Bersifat bening sehingga harus diberi warna agar penunjukan skala terlihat. Sedangkan keunggulan termometer alkohol dibanding raksa, alkohol lebih peka. Alkohol dapat mengukur suhu yang sangat dingin, misalkan ditutup. Kemudian harganya murah, pemuaiannya 6 kali lebih besar daripada raksa sehingga pengukuran mudah diamati. Sedangkan keuntungan dan kerugian alkohol sebagai pengisi termometer tadi sudah ya, itu tadi. Kemudian nah di sini ada beberapa soal, saya akan jelaskan, berikan contoh. Misalkan di sini yang A ada 40 derajat Celcius, ada berapa Fahrenheit, berapa Kelvin, dan berapa Reaumur. Nanti yang B 60 derajat Reaumur, berapa Kelvin, berapa Fahrenheit, berapa ada berapa Celcius, berapa Fahrenheit, berapa Kelvin. Kemudian ini punya derajat Fahrenheit, ada berapa Reaumur, Celcius, dan Kelvin, dan yang terakhir Kelvin. Ada jadikan ke Reaumur, Celcius maupun Fahrenheit. Nah, nanti di sini berarti ada A, B, C, D, ada 4 soal, tetapi satu soal A ini ada 3 isian. Berarti 3 dikalikan dengan 4, berarti di sini ada 12 jawaban ya. Ini ada 12 nanti. Sedangkan latihannya tidak hanya satu ini, nanti masih ada. Saya akan berikan contoh, misalkan hubungan antara Celcius dan Fahrenheit. Tadi kita dapatkan yang sebelumnya bahwa C
per 5 itu sama dengan F dikurang 32 per 9. Nah, dari sini kita mau mencari punya Celcius misalkan, maka C sama dengan 5 per 9 dikalikan dengan F dikurangi dengan 32, sehingga kita bisa cari kalau mencari F di sini, F sama dengan berarti 9 per 5 dikalikan C, baru hasilnya ini ditambah dengan 32. Nah, akan kita cari punya Fahrenheit, berarti F sama dengan 9 per 5 dikalikan dengan 40 ditambah dengan 32. Nah, ini bisa kita bagi 8 kali 9 itu adalah 72 ditambah dengan 32. Hasilnya di sini adalah 104. Jadi ini 104. Kalau kita ke Kelvin, kita lihat satu contoh lagi Kelvin ya. Berarti tadi kalibrasinya C per 5 sama dengan K min 273 per 5. Nah, ini 5 dengan 5 bisa kita hilangkan, maka tinggal K itu sama dengan C ditambah 273, maka C nya kita masukkan 40 ditambah dengan 273, maka ini 313, maka hasilnya ini adalah 313. Saya kira cukup jelas ya. Silahkan dilanjutkan untuk mencari yang A, B, C, D tersebut. Ini adalah soal yang pertama. Jadi ini soal yang pertama. Ada berapa isian di sini? Ada 3 kali 4, berarti ada sebanyak 12 tadi. 12 isian. Kemudian yang berikutnya masih sama ini adalah soal yang kedua. Nah, di sini ada ini A, kemudian B, C, D, kemudian ada E, F ya. Silahkan nanti dilanjutkan untuk dihitung. Jadi ada beberapa soal latihan yang tolong dikerjakan di kertas dengan menggunakan cara sesuai dengan contoh tadi. Setelah itu silahkan di foto kemudian dikirim ke classroom. Kami tunggu untuk latihannya. Kemudian mulai minggu depan kita akan coba setiap 15 menit terakhir kita akan gunakan sebagai kuis. Mudah-mudahan bisa kita kirim kuis ini menggunakan Google Form ya, sehingga begitu selesai maka bisa dilihat berapa hasil dari kuis atau hasil dari mengerjakan tadi. Saya kira cukup sekian. Kalau ada masalah, ada yang belum jelas, boleh ditanyakan, bisa melalui WA kelas grup fisika di sini, sehingga ketika seorang anak bertanya maka anak yang lain akan juga mengerti atau tahu apa yang ditanyakan, sehingga tidak ada pertanyaan yang double-double. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.